Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PBL Tim Animation Production Warnakala Studio akan mempresentasikan final report PBL yang sudah kami kerjakan selama 1 semester ini. Yang pertama ada Project Identity atau Identity Project dengan judul Project Animation Production Warnakala Studio dengan tim members. Pertama Izhar Rahman, saya sendiri sebagai ketua. Selanjutnya ada Sekar Arum Damayanti, Novaliza Gunawan, Zaki Naufal Hanif, Naufal Algani, M. Ramadan Azhari, Muhammad Rafi Tabais, Adinda Mutiara Yasmin, Devender Shalom, Rahmat Dwi, Alwi Abdillah, Dipa, Dimas Anugrah Hafiz, Ciki Chandra, Ridho Alfarizi, dan Aldian Hussein. Untuk manajer project pada PBL kali ini yaitu Bapak Ahmad Saropi, STRCom. Deskripsi proyek. Warnakala Studio adalah studio yang berlokasi di Malaysia yang tahun ini bekerja sama dengan Gears Studio Politeknik Negeri Batam dalam produksi animasi. PBL Warnakala Studio Group nantinya akan bertugas untuk menangani pekerjaan yang diberikan oleh Warnakala Studio, dan pekerjaan tersebut sedang dalam tahap pasca produksi yaitu compositing. Perlu diketahui bahwa penugasan yang diberikan oleh Warnakala Studio tidak akan selalu tersedia, sehingga ketika kami tidak mengerjakan proyek dari Warnakala Studio, kami akan membantu tim proyek IP PBL untuk membuat IP animation milik Politeknik Negeri Batam. Pekerjaan yang kami lakukan adalah mengembangkan dan menyusun konsep cerita, merancang karakter, perancang lingkungan, dan membangun prasyarat yang diperlukan untuk melaunching animasi. Jadi, ada beberapa aplikasi yang sedang kami gunakan dalam proses pengerjaan proyek PBL kali ini, yaitu ada Blender, ada Nux, ada Midibang, ada Adobe Photoshop, dan juga ada Clip Studio Pen. Untuk proyek ini sendiri progresnya sudah mencapai 95% dan kami sudah menghasilkan 12 konsep series animasi dan 1 konsep series animasi yang sudah sangat final. Dan untuk proyek ini sendiri juga sudah menghasilkan 6 desain karakter yang final dan 18 konsep environment serta properties. Di minggu pertama PBL ini kami melakukan latihan compositing menggunakan software Nook yang shotnya diambil dari animasi Didi and Friends dari Warnakala Studios. Kami belajar menambahkan efek-efek sederhana seperti vignette, blur, dan lain-lain. Pada tahapan kali ini, kami telah mempelajari mengenai series animasi dan target pasarnya. Dengan target usia preschool 3-5 tahun, kami melakukan observasi dan menganalisa series animasi preschool yang sudah ada, seperti Super Kitties, Ollie and Friends, Outbots, dan lainnya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ialah demografi, pemilihan judul yang mewakili cerita dan ikonik, ciri khas dari karakter utama dan apa yang diharapkan dari karakter tersebut, nama yang mudah diingat dan mudah disebutkan, durasi yang pas, pembelajaran di dalamnya, dan suasana atau apapun hal yang membuat anak merasa relate, hingga bisnis apa yang dapat dikembangkan lewat animasi ini. Pada tahapan ini, kami mencoba membuat konsep animasi dengan target usia preschool 3-5 tahun. Di sini kami telah berhasil menghasilkan 8 konsep animasi yaitu seperti Depa NDP in the Netherlands, Obat Ajaib, Delusi, Albus Carver Adventure, High Lily, Imajinasi, Bimona, dan Budipos. Dan ada pun hal lainnya yang dibuat seperti konsep environment, konsep property, konsep karakter, dan juga merchandise yang bisa dibuat. Progres pada minggu 6 dan minggu 7, kami disuruh untuk membuat beberapa konsep serial animasi untuk anak-anak yang mulai dari pembuatan premis, sinopsis, target usia, genre, storyline episode, desain karakter, desain environment, dan desain properti lainnya, berdasarkan pembekalan yang telah diberikan. Ada 4 judul konsep serial animasi yang telah kami buat, yaitu Budibot, Bim Bim Bot, Yo and Robot, dan Bibi Bot. Setiap judul terdiri dari 4 sampai 5 orang. Pada tahapan kali ini kami mengerjakan premis dan sinopsis dari animasi series Bibi Bot dan juga mengerjakan konsep karakter dari setiap animasi series ini, yaitu karakter utama sendiri yaitu Bibi Bot, karakter Badabu, karakter Ola, karakter Dundun, karakter Bob, dan juga karakter polisi. Pada tahap ini kami membuat list untuk environment dan properti untuk dibuat dan digunakan pada animasi Baby Bot. Dimulai juga proses pembuatan 3D model robot-robot dari konsep minggu-minggu sebelumnya. Berikut adalah list environment property.
Dan berikut adalah progres 3D model robot pada minggu tersebut. Babybot, Badabu, Ola, Dundun, Bob, dan Polisi. Dan untuk minggu 11, kami sudah mulai terbagi menjadi 2 tim, yaitu tim environment dan juga tim 3D design karakter. Dan berdasarkan pembagian tugas, kedua tim sudah mulai memasuki tahapan pembuatan model 3D. Yang dimana untuk tim desain karakter sudah mulai membuat model 3D berdasarkan revisi konsep yang telah disetujui oleh Manpro. Sedangkan untuk tim environment sudah memulai pembuatan konsep 2D dan juga konsep 3D model berdasarkan list aset-aset apa saja yang telah dibuat minggu lalu. Dan berikut adalah dokumentasi untuk minggu 11. Pada minggu 12 sampai 14 ini, kami tetap melanjutkan pekerjaan pada minggu lalu tapi dengan konsep yang baru, yaitu konsep utama kota. Konsep baru ini dibuat dalam 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan instruksi terbaru dari ketua kelompok untuk dikerjakan oleh tim environment dan tim properti. Konsep kotanya sendiri merupakan kota masa depan yang mengambang di udara. Kota terbagi menjadi beberapa bagian dan tingkatan yang saling terhubung dan berpusat pada bagian tengah kota. Untuk tim karakter sendiri, kami melakukan revisi secara individu untuk model karakter 3D yang telah dibuat pada minggu sebelumnya, sebelum menuju ke hasil final. Berikut adalah dokumentasi dari pengerjaan pada minggu 12 sampai 14. Kendala dalam proyek yaitu miskomunikasi antara tim dan manajer proyek, kurangnya fasilitas yang memadai, kurangnya pengetahuan tim mengenai animasi anak-anak prasekolah. Solusi yang dibutuhkan yaitu melakukan banyak konsultasi, menggunakan fasilitas yang ada di kampus, serta menganalisis animasi yang sudah ada untuk anak prasekolah. Kontribusi saya pada PBL ini yaitu yang pertama, mengajarkan cara menggunakan software Nook, kemudian mengobservasi series animasi Angry Birds Zones, membuat konsep animasi, karakter desain, environment design, dan property design dari animation konsep untuk Hai Lily, membuat animation konsep, karakter desain, dan environment design untuk konsep animasi Tio dan robot, membuat desain karakter dari Baby, Bip, Ola, Badabu, Police Robot, dan Dundun. Kemudian mengkoordinasikan project ini dengan manajer project dan juga tim IP. Setelah itu, memfinalisasi konsep bersama dengan manajer project, memberikan briefing kepada tim Warnakala dan juga pada tim IP, dan memberikan revisi secara berkala kepada teman-teman tim. Halo, perkenalkan nama saya Sekar Anumayanti. Kontribusi saya pada PBL ini ialah melakukan compositing dan eksplorasi software Nook, menganalisis series animasi preschool Super Kitties, membuat karakter, environment, dan properti desain konsep animasi Baby Boss, membuat cerita alternatif dan konsep art untuk Baby Bot, berpartisipasi dalam desain karakter baby dan robot seperti ring donat, kubus, bulat, 3 robot, dan polisi, membuat konsep desain untuk gedung, kendaraan, tanaman, sceneries, mobile house, kebun, dan pabrik lantai 2 Baby Bot. Zaki yang sudah saya lakukan di PBL ini adalah latihan compositing, kemudian observasi animasi anak-anak, membuat konsep animasi Budi Pos, terus membuat konsep animasi alternatif dari Babybot, dan setelah UAS itu saya membuat konsep environment untuk animasi Babybot. Halo, nama saya Depa. Kontribusi saya dalam tim adalah mengkompositing animasi menggunakan aplikasi Nook, mengamati serial animasi 3D untuk anak-anak berjudul Octonaut, membuat IP dari animasi yang berjudul Delusi, dan mengembangkan cerita animasi yang judul Babybot, membuat karakter 3D Babybot, dan mengontrol proses pembuatan karakter 3D pada serial Babybot, ikut serta dalam menentukan jalan cerita Babybot, dan berpartisipasi dalam menentukan tata letak properti di serial Babybot. Saya Alwi Bella. Kontribusi saya pada PBL kali ini adalah memberikan saran bagaimana menggunakan software Nook, mengobservasi animasi Outbots, membuat konsep desain kakek di IP, obat ajaib, membuat building furniture di IP, Babybot, membuat list building, membuat konsep building, vehicle, scenery, mobile house, gardening, dan service station di animasi Babybot.
Saya Dimas Setiawan. Kontribusi saya yaitu mengeksplorasi penggunaan software Nook, mengamati serial animasi anak-anak Octonauts, membuat konsep animasi, ide cerita dan desain judul IP konsep animasi Delusi, mengembangkan pilot dan membuat kendaraan IP konsep animasi Buddybots, membuat desain karakter 2D dari animasi Babybot seperti robot bulat, robot peta, robot tiga kecil, dan robot donat. Ikut serta membantu memperbaiki sinopsis dan premis alur cerita Babybot dan membuat pemodelan 3D karakter robot kubus. Dan kontribusi dari saya itu yang pertama menganalisis series animasi portfolio. Aku itu membuat cerita desain rumah untuk series animasi Bimona. Saya itu membuat cerita desain tanaman, desain robot untuk series animasi Babybot, dan itu membuat premis untuk series animasi Babybot, dan itu membuat list properti dan perumahan, membuat lift gedung pemerintahan, series service building dan perkebunan. Nama saya Ridho Alfarizi. Kontribusi saya pada PBL ini pertama mengamati series animasi Poyo, kedua membuat konsep cerita dan karakter pada konsep animasi Bipona, ketiga membuat desain cerita, lingkungan dan bangunan pada konsep animasi Bibot, empat membuat desain karakter pada animasi Bibot, lima membuat sketsa, desain bangunan, kendaraan, tumbuhan dan lingkungan pada animasi Bibot, ketiga membuat model 3D, desain bangunan pada animasi Bibot. Saya berkontribusi dalam mengamati serial animasi Only and Friends, membuat konsep dan ide cerita untuk cerita animasi anak-anak, mengembangkan konsep cerita untuk Babybot, membuat desain konsep karakter, membuat desain konsep environment, membuat 3D modeling environment dan properti seperti kereta, lorong, pohon, semak-semak, dan gedung pemerintah. Kontribusi saya pada proyek ini ialah membuat konsep karakter untuk cerita awal Babybot, membuat konsep cerita alternatif Babybot, dan konsep karakter Babybot untuk konsep cerita akhir yaitu Babybot, Padabu, Ola, Dundun, Bob, dan polisi, serta 3D modeling untuk karakter robot polisi. Kontribusi saya pada tim yaitu belajar komposisi menggunakan software Nook, melakukan observasi pada animasi Outbooks, mengerjakan konsep animasi karakter serta pembuatan environment dari IP konsep animasi Abad Ajaib, mengerjakan konsep artwork lingkungan dan tanaman pada IP konsep animasi Bimbimbob, mengerjakan konsep desain rumah mobile, penyimpanan tanaman, serta kantor pengiriman pada IP konsep Babybot. Eki Chandra. Kontribusi saya dalam PBL ini adalah melakukan pencarian referensi dalam pembuatan konsep desain karakter animasi, membuat konsep karakter konsep animasi Delusi, membuat desain karakter konsep animasi Buddybots, membuat sinopsis premis cerita episode Babybot, memperbaiki premis dan sinopsis cerita yang sudah ada, membuat daftar bangunan yang akan dikonsepkan, membuat gambar desain konsep untuk tanaman, kendaraan, dan pemandangan untuk animasi Babybot. Berikut adalah kontribusi saya mempelajari compositing menggunakan Nook, saya melakukan observasi pada animasi Peppa Pig, saya membuat konsep animasi, desain karakter, dan environment konsep pada DPDP in the Netherlands, saya melakukan story development, karakter design, dan visual design pada animasi Bimbimbob, lalu saya membuat konsep desain karakter pada animasi Babybot, dan terakhir saya membuat 3D modeling pada karakter Badabu di animasi Babybot. Hai, nama saya Muhammad Raffi Tabais, dan pada PBL ini saya membantu mengembangkan konsep animasi Miyajinasi dan Tio dan Robot, serta membantu membuat beberapa premis-premis untuk seri animasi Babybot, serta mengembangkan model 3D untuk karakter robot bulat bernama Ola pada seri animasi Babybot. Aldian Hussein, kontribusi tim, eksplorasi compositing, pengamatan dan analisis, membantu dalam pengembangan konsep, membantu dalam pengembangan plot awal, membangun aset 3D lingkungan Babybot, kemudian membantu untuk membangun cerita Babybot. Mata kuliah semester 2 yaitu budaya visual diterapkan agar mahasiswa dapat menguasai lingkungan sekitar, dapat dijadikan pedoman gagasan di menggambar lanjut, diterapkan dalam pembuatan desain karakter dan environment secara gambar digital, animasi 2D diterapkan dalam memahami prinsip-prinsip dasar animasi sebelum melakukan eksekusi berlaku terhadap animasi 3D. Fisika diterapkan agar mahasiswa dapat membuat animasi yang sesuai dengan dunia nyata berdasarkan hukum-hukum fisika yang sudah ada. Bahasa Indonesia diterapkan dalam penulisan naskah dan tata bahasa penulisan yang benar ke dalam produksi animasi. Fotografi diterapkan dalam komposisi perspektif dan angle kamera untuk membuat animasi 3D. Mata kuliah semester 4 pada PBL kami itu yang pertama pemodelian 3D, terdapat pada semua pembuatan dari 3D seperti karakter dan environment. Untuk tekstur dan bayang itu terdapat pada pemilihan tekstur.
terhadap positif yang kita akan buat, yaitu cinematograph itu terdapat saat proses rendering, penempatan kamera. Selanjutnya itu animasi itu belum ada karena kami masih di proses awal. Selanjutnya itu capital select juga masih belum ada, dan untuk kami itu terdapat pada penentuan target pasar kami, target bisnis dari animasi kami. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.